Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang linked list. Linked list merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Kalau kemarin kita belajar tentang single linked list, double linked list, sekarang kita akan belajar tentang stack linked list. Stack. Langsung saja kita mulai tanpa berbasa-basi biar tidak jadi basi. Langsung mulai. Stream using namespace std. Iya, nulis std aja cukup. Lihat in main. Oke, setelah kita buat program utamanya, teman-teman, ini saya gedekan ya supaya bagi yang suka besar bisa melihat ya. Sekarang untuk stack teman-teman, kita pertama sekali menyediakan wadah dulu. Wadah itu dimana nanti data-data itu kita letakkan, gitu ya. Jadi ada wadahnya dulu. Wadah itu kita buat dengan menggunakan struktur teman-teman. Ya, struktur. Misalkan kita namakan ini sebuah stack gloko aja gitu ya, stack. Kalau buat stack aslinya kan mestinya seperti stack, tapi kita bikin stack gloko gitu ya. Stack gloko itu seperti ini, apa adanya ketika kita ucapkan gitu ya. Stack, misalnya kita bikin membernya atau atribut atau fieldnya itu data, terus pointer dari stack itu sendiri teman-teman. Jadi kita buat seperti ini, stroke stack, kita bikin sini pointer yaitu next. Oke, ini jadi sebenarnya hampir mirip juga dengan penyediaan data ketika kita belajar tentang linked list di double linked list dan single linked list. Nah, sekarang kita berikan nama ini, nama lain atau alias dari stack ini teman-teman, dengan menuliskan type def seperti ini. Type def, terus stroke-nya stack. Jadi apa misalnya? Jadi biar enggak telinga kita terbiasa, kita bikin note misalnya begini. Terbiasa dengan note. Maka dari note ini kita bisa membuat yang namanya pointer top. Dari note juga kita bisa membuat pointer new note. Dari note kita juga bisa membuat pointer current. Dari note kita bisa membuat pointer time. Note kita buat bantu. Ya, oke. Kira-kira seperti ini, teman-teman sudah bisa dipahami ya. Jadi ini adalah instruksi untuk membuat nama lain daripada struktur kita ini teman-teman. Lalu setelah nama lainnya kita membuat yang namanya variabel pointer yang dibutuhkan. Sekarang kita pertama sekali membuat stack teman-teman. Yang pertama kita harus buat stacknya. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Buat stack gloko ya teman-teman ya. Buat stack. Nah, kalau membuat stack itu artinya seperti ini. Top sama dengan nol. Sekarang sudah ada stack tapi kosong nih teman-teman, gitu ya. Jadi stacknya itu kosong. Oke, sekarang kita isi atau tambah stack gitu aja ya, void tambah
stack. Kalau menambah stack logikanya berarti kita buat dengan new node ya, kita bikin sama dengan new node ini seperti ini ya, sama seperti di linked list, double linked list. Lalu new node nya kita new node ini karena dia menyimpan data, maka dia kita buat simpan data. Misalnya di new node ini kita kirim nanti dari sini ya. Kita kirim dari sini berupa integer. Misalnya kita bikin xdt. Lalu sini sama dengan xdt. Dan ketika kita menjalankan, kita bawa parameternya. Oke, setelah ada nama, apalagi? Nah, apalagi? New node ini teman-teman, karena dia masih baru, maka nextnya kita arahkan ke kemana kira-kira teman-teman? Diarahkan ke top gitu, teman-teman, ke sini. Ini kan sudah kita buat ya, diarahkan ke top. Nah, sudah diarahkan ke top nextnya, lalu topnya itu kita jadikan sebagai new node. Jadi dia new node itu jadi top sekarang dengan cara menuliskan seperti ini. Top sama dengan new node. Ini ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, di sini sudah ada wadah, terus udah ada stack, udah ada wadahnya. Lalu kita tambah, misalkan ini nanti kita bawa 3. Di sini sudah ada sebuah, ini namanya top gitu ya. Lalu kita tambahkan di atasnya 3 gitu ya teman-teman. Kalau ditambahkan di atasnya 3, berarti ini topnya ini harus dijadikan ke atas sini. Nextnya dia adalah top. Lalu setelah itu topnya harus pindah ke atas. Jadi topnya nanti ada di sini. Ini seperti ini, dipindah ke atas. Nah ini jadinya kosong. Nah seperti itu kira-kira gambarannya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tampilkan. Kan tidak bisa diapa-apakan ini. Ini baru menambah data, membuat dan menambah data seperti ini. Dan sekarang teman-teman kita harus tampilkan stack. Oke. Kita harus menampilkan stack. Tampil stack teman-teman. Kalau menampilkan kita baca mulai dari atas. Menampilkan stack itu bacanya mulai dari atas. Kalau tadi ada 3, terus di sini 0, di sini kan top, sini top, sini top ya. Seperti ini tadi ya. Nah, kalau kita membaca, anggap misalnya di sini ada 4, terus ada 5, nah, topnya ada di sini teman-teman. Top ada di sini. Oke, seperti ini dia. Nah, seperti ini dia contohnya. Maka kita mulai dari sini membacanya ke bawah. Nih, kan seperti itu. Siapa yang belakangan masuk maka dia akan di atas. Ya. Dan konsep di dalam stack itu adalah last in, first out, LIFO. Jadi ini numpukin ini numpukin ini, dan demikian seterusnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sel ini akan kita baca dengan menggunakan nanti caranya current sama dengan top. Nah, lalu apakah current sama dengan 0? Tidak, turun ke bawah. Tapi ini ditampilkan current sama dengan 0,
harian sama dengan 0, tidak turun lagi dia ke bawah, dan seterusnya sampai data itu nanti tampil semuanya. Itu konsepnya ya teman-teman ya. Oke, kita buat seperti ini. Cur sama dengan top. Nah, ini ya, cur sama dengan top. Lalu kita mulai nih. While cur tidak sama dengan 0. Terus berarti si out cetak cur data. Dan lain. Kita buat seperti ini. Lalu maju dia. Cur sama dengan cur next. Sudah gini doang. Tampil deh ini deh. Kita bisa kasih garis gini ya. Si out. Kasih garis gini. Pemisah. Oke. Nah, sekarang kita jalankan ya teman-teman ya. Karena ini baru membuat metodenya saja. Nggak ada hasilnya karena kalau tidak dijalankan nggak akan muncul apa-apa. Yang pertama berarti buat stack. Ini kita jalankan. Terus tambah stack. Tambahnya parameternya apa? Misalnya kita 3 ya. Parameternya 3. Lalu tampil stack. Nah, ini. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, masuk ya. Ini dia. Oke. Kalau misalnya kita tambah stack lagi. Setelah 3 kita tambah misalnya 5. Maka nanti yang di atas itu yang mana? Yang 5 ya teman-teman ya. Yang 5 yang di atas. 5 di atas, 3 di bawah. Dan seperti ini. Terus tambah lagi misalnya 7. Nah. Ini 7 di atas, 5 dan 3. Seperti ini. Oke, itu dia teman-teman kalau kita membuat stack ya. Bukan stick, bukan stack. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sekarang ada yang namanya menambah, ada yang namanya menghapus gitu ya. Menghapus kita buat seperti ini. Hapus stack. Nah, konsepnya penghapusan itu selalu yang atas yang diambil. Kalau dihapus berarti yang atas itu yang diambil dulu. Demikian seterusnya supaya yang di bawah bisa dihapus. Makanya di atasnya harus dihapus dulu. Supaya yang di bawah bisa dihapus. Jadi caranya sama seperti di double linked list atau di single linked list teman-teman. Kita bikin alat bantu untuk menampung yang paling atas itu. Alat bantu untuk menampung yang paling atas itu misalnya seperti ini. Yang paling atas tadi kan 7, 5, 3. Nah, ini kan top. Top ini kita top ini kita buat seperti ini. Top sama dengan 10. Nah, seperti ini caranya. Jadi sekarang ya top ya temp sama dengan top gitu. Lalu supaya ini kan sementara topnya dipindahkan ke 5. Caranya gimana? Berarti top sama dengan top next gitu ya. Top sama dengan top next. Nah kan ini kan top nextnya nih itu ya teman-teman ya. Oke, mudah ini. Kita langsung aplikasikan aja di sini.
temp sama dengan top. Oke. Lalu top, pindahkan dia ke bawah, ke top next. Ini. Ya sudah dihapus sudah. Delete temp. Oke, seperti ini. Nah, ini mudah banget. Jadi ini kita buat sekarang. Hapus tag. Lalu tampilkan. Jadi nanti teman-teman bisa atur ini ya. Si out data sebelum dihapus. Terus nanti ini data setelah dihapus. Setelah ya, simpan dan jalankan. Ini dia. Data sebelum dihapus 753. Setelah dihapus 53. Kayak gitu ya teman-teman ya, menghapus. Mudah sekali sebenarnya stacknya ini. Oke teman-teman ya. Stack itu oh bukan stack itu. Stack itu apa sih ya, biasa di TikTok gitu. Alah, oke lah gitu ya teman-teman ya. Sekarang bisa juga kita melakukan pencarian, cari atau menjumlahkan dulu aja teman-teman. Menjumlahkan itu sama dengan menampilkan ini ya, tampil stack ini sama dengan jumlahkan. Jadi kalau ingin tahu jumlah dari stack itu berapa, tumpukan itu ada berapa jumlah stack. Nah, bisa kita dari top juga ini teman-teman. Lalu kita bisa buat bantuan sini jumlah sama dengan 0 ini ya, jumlah sama dengan walcu sebenarnya berarti jumlah sama dengan jumlah plus 1 ini jumlah plus ini enggak usah. Lalu setelah itu kita buat di sini si out jumlah tumpukan data, jumlah tumpukan data. Jumlah tumpukan data itu ada jumlah gini ya. Oke, kita lihat hasilnya. Kita tampilkan dulu dong. Jumlahnya di sini. Ini jumlahnya berapa? Terus di sini jumlah berapa? Gitu ya. Ini harus ada ininya. Nggak jalan karena dia fungsi. Oke, kita jalankan. Oke, kelihatan ya. Sini jumlahnya 3. Sini jumlahnya 2. Nah, bagaimana untuk mencari posisi dari data itu berada? Di mana data itu di posisi keberapa? Dan saya mencari 3, itu posisi keberapa misalnya. Teman-teman silahkan buat sendiri deh. Tinggal sedikit memodifikasi yang ada ini. Tinggal memodifikasi sedikit, itu pasti sudah jadi. Oke, selamat belajar untuk teman-teman.